Transfer berhasil ke nomor 0123 Adelia Puspita 5 juta rupiah. Kubaca notifikasi pesan keluar di gawai Mas Gunawan suamiku. Untuk Delia adik perempuannya yang sudah menikah setahun yang lalu. Padahal semalam ketika meminta uang untuk pengobatan Talita putri kami, dia bilang kalau saat ini sedang tidak memiliki uang sama sekali. Tapi kenapa bisa transfer sebesar itu kepada Delia? Mas, kamu transfer uang untuk Delia? Tanyaku kepada Mas Gunawan, ingin mendengar alasannya kenapa lebih mementingkan adiknya ketimbang anaknya sendiri. Dia sedang butuh uang, Nei, jadi Mas transfer. Jawabnya tanpa menoleh. Terus, kenapa kemarin pas aku minta buat dedek kamu bilang gak ada uang Mas? Brak, dia menggebrak meja hingga membuatku terkesiap. Dia itu adikku. Duit yang aku transfer juga uang hasil keringat aku sendiri. Tapi kenapa selalu kamu permasalahkan jika aku memberi saudara-saudaraku uang? Sentaknya. Ya jelas aku mempermasalahkannya. Mas, aku minta 500.000 buat berobat, dedek kamu bilang gak ada uang. Tapi giliran buat adik kamu ada, dedek itu anak kamu. Mas prioritas kamu, sedangkan Delia, dia cuma adik kamu, sudah punya suami pula. Apa kamu gak kasihan lihat hidupnya? Nay, dia punya suami tapi tidak pernah mementingkan keluarganya. Suami Delia itu selalu mendahulukan kepentingan adik-adik serta ibunya daripada Delia. Apa kamu tidak kasihan? Aku mengangkat satu ujung bibir. Berarti suaminya Delia itu sama kayak kamu ya, Mas, selalu mementingkan saudara daripada anak sama istrinya. Sampai-sampai dia lupa dengan kewajibannya sendiri, menghabiskan hampir seluruh penghasilannya untuk menghidupi adik serta ibunya. Membiarkan anak istrinya sering kelaparan, juga menderita. Kanaya, cukup. Mas Gunawan mengangkat tangannya hendak menamparku. Namun urung dia lakukan, karena tiba-tiba Talita sudah berada di depan kami. Wajah lelaki berusia 32 tahun itu, memerah padam dengan rahang mengeras dan gigi bergemeretak. Tangannya mengepal menahan amarah. Mama, kepala dedek sakit, terengek Talita sembari memeluk kakiku. Lekas menempelkan punggung tangan di dahi gadis berusia 5 tahun itu, dan ternyata panasnya lumayan tinggi. Mas, dedek demam lagi. Pria dengan garis wajah tegas itu masih tetap berdiri dengan amarah yang masih membuncah. Aku segera berlari ke kamar, mengambil termometer mengukur suhu badan Talita dan ternyata panasnya lumayan cukup tinggi, 39 derajat Celcius. Mas, kita bawa dedek ke dokter ya. Aku takut dedek kenapa-kenapa, aku berujar sembari menggendong tubuh mungil bidadari kecilku. Lagi, Mas Gunawan hanya diam membisu. Ya Allah, apa dia tidak kasihan melihat keadaan anaknya? Padahal Talita itu putrinya sendiri, darah dagingnya, walaupun dia tidak menginginkan seorang putri lahir ke dunia ini. Dia selalu meminta seorang putra kepadaku, dan ternyata Tuhan memberi kami anak perempuan. Makanya suami tidak begitu peduli dengan Talita, padahal apapun jenis kelamin anak kami, itu mutlak keputusan Allah. Kita hanya bisa meminta akan, tetapi tidak bisa memutuskan. Ponsel dalam saku celana suami terus saja menjerit-jerit. Pria berhidung bangir itu berjalan sedikit menjauh dariku, menjawab panggilan tersebut, dan segera mengambil jaket di dalam kamar. Kamu mau kemana Mas? Dedek lagi sakit lol? Tanyaku ketika dia pergi dengan terburu-buru. Tidak ada jawaban, aku mencoba mengejar Mas Gunawan, menanyakan hendak kemana dia pergi selarut ini, apalagi saat ini putri kami sedang demam tinggi. Mas, ibu nyuruh aku ke rumah. Katanya dia sakit perut, kamu pergi ke puskesmas saja sendiri, ini uangnya buat ongkos naik taksi. Menyodorkan 2 lembar uang ratusan ribu. Mas Gunawan segera naik ke atas motor dan pergi begitu saja, tanpa memerdulikan aku serta Talita. Mama, dedek haus, rintih putriku lemah, kini tubuh mungilnya mulai menggigit, wajahnya terlihat begitu pucat. Iya, sayang, Mama ambilin minum ya, habis ini kita ke dokter. Mengambil gelas yang tergeletak di atas meja, duduk memangku Talita, lalu membantu gadis kecilku untuk minum.
Setelah itu gegas memesan taksi online, membopong tubuh lemas Talitha membawanya masuk ke dalam mobil ketika sang driver sudah sampai di halaman rumah. "Nak, sayang," mengusap pipinya dengan lembut, karena putriku terus saja memejamkan mata. "Jangan berisik, Mama, Dedek mau bobok," dia menyahut seperti sedang berbisik. "Iya, sayang," mendaratkan ciuman singkat di kening Talitha. "Papa, Dedek mau digendong Papa." Ya Rab, rasanya seperti tersayat-sayat ketika dia mengigau memanggil papanya dan meminta untuk digendong. Memang seumur hidupnya, hanya saat dia masih bayi saja Mas Gunawan mau menggendong Talitha. Selebihnya hanya aku yang mengurus dan dia terlihat tidak peduli dengan putrinya. Aku semakin mempererat likapan ketika merasakan tangan serta kaki putriku mulai sedingin es. "Sabar ya, Soleha, sebentar lagi kita sampai," terus menciumi pipinya, akan tetapi dia tidak lagi merespon. Apa dia sudah tertidur pulas? Tapi, kenapa dadanya tidak naik turun dan tidak terdengar dengkuran halus seperti biasanya? Setelah beberapa menit membelah kemacetan kota, mobil yang aku tumpangi akhirnya menepi juga di depan pintu masuk unit gawat darurat sebuah puskesmas. Aku tidak membawa Talitha ke rumah sakit karena keterbatasan biaya. Mas Gunawan hanya memberi uang 200.000 dan sudah dipakai untuk membayar ongkos taksi sebesar 75.000. Sisanya mana cukup untuk membawa Talitha ke rumah sakit yang bagus serta peralatannya lengkap. Dengan berjalan setengah berlari membawa tubuh lemas putriku ke dalam. Memanggil perawat yang berjaga meminta mereka untuk segera memeriksa. "Lita kenapa, Nay?" tanya Dilan, teman sekolahku yang kebetulan bekerja sebagai tenaga medis di puskesmas tersebut. "Nggak tahu, Dil. Tadi badannya panas banget, tapi sekarang malah sudah sedingin es," jawabku panik. Dilan segera memeriksa keadaan putriku. Wajah pria berusia 31 tahun itu terlihat menegang. Dia menautkan jari telunjuknya di dekat hidung, meraba leher Talitha, memeriksa denyut nadi gadis kecilku. "Kamu yang sabar ya, Nay," dijelaskan Lita. "Dia sudah terbang bersama bidadari menuju nirwana." "Maksud kamu, Dil?" Menatap lamat-lamat wajah pria tersebut sambil menahan air mata yang sudah menggelayut di pelupuk. "Talitha sudah nggak ada, Nay. Dia sudah meninggal." Aku meremas ujung gamis yang sedang kukenakan, bumi tempatku berpijak terasa berguncang. Dada ini seperti dihantam menggunakan benda berat, sakit juga sesak. Tidak semua ini pasti hanya mimpi, Talitha tidak mungkin sudah meninggal, dia sedang tidur, sebab tadi dia meminta izin kepadaku untuk istirahat. "Dil, kamu jangan bohong, Dedek belum meninggal, dia hanya sedang tidur." "Dilan, dia cuma tidur," pekikku sambil menatap wajah Dilan. "Kamu yang sabar, Nay. Semuanya sudah takdir Tuhan." "Tidak, ini semua bukan karena takdir, ini semua karena aku tidak becus mengurus anak, Dil. Aku seorang ibu yang gagal." Tertatih aku melangkah menghampiri tubuh Talitha, meyakinkan diri kalau bidadari kecilku hanya tertidur. Namun beberapa kali mencoba mengguncang tubuh mungilnya, dia tetap saja memejamkan mata. "Ya Alan, Nak, jangan tinggalkan Mama. Mama sayang sama kamu. Sayang, Mama tidak mau berpisah dengan kamu." Mengusap pipinya yang sudah sedingin es kemudian mendaratkan ciuman, menatap lamat-lamat wajahnya, karena sebentar lagi wajah cantik itu tidak akan bisa kupandangi. "Nay, kenapa Gunawan sulit sekali dihubungi?" Dilan kembali menghampiri. "Untuk apa menghubungi dia, Dil? Aku cuma mau mengabari dia tentang keadaan Lita." "Tidak usah, aku akan membawa putriku pulang sendiri, tidak perlu mengabari dia." "Tapi Nay," aku menatap tajam kedua manik dengan iris legam milik Dilan, membuat lelaki dengan wajah penuh harisma itu langsung terdiam tidak lagi mendebat.
Rumah terlihat begitu sepi saat ambulans dari puskesmas masuk ke pekarangan. Sepersekian detik kemudian beberapa tetangga menghampiri dan langsung memelukku seraya mengucapkan belasungkawa ketika melihat Thalita pulang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Pun dengan Pak RT yang segera memanggil warganya untuk berkumpul, bergotong royong, membantuku mengurus jenazah putriku. Mbak Nai, ini sudah siang dan sudah hampir zuhur. Kita harus menguburkan Thalita secepatnya, soalnya sudah lebih dari 12 jam dia meninggalkan. Kalau Mas Gunawan sedang berada di luar kota, Mbak Kanaya minta izin saja kepada dia untuk menguburkan Thalita sebelum dia sampai di rumah. Ucap Pak RT memberi usul. Aku segera mengambil ponsel yang sejak tadi tergeletak di atas meja, menekan 11 digit angka kemudian menggeser tombol hijau menghubungi nomor suami. Tersambung, tetapi tidak kunjung diangkat, bahkan beberapa kali mengirimkan pesan kepadanya dan memberi kabar kalau putrinya telah tiada. Dia tidak juga membaca pesan tersebut. Nai, ini suami kamu bukan Sin? Kok malah lagi di rumah Sinta? Bisik Arimbi seraya menunjukkan sebuah foto di story milik Sinta. Dia memajang foto bersama suamiku dengan caption, "Terima kasih untuk waktunya, Mas. Terima kasih juga, karena sudah membayar semua biaya pengobatan ibu. Aku doakan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki kamu juga memanjangkan umur kamu. Maaf sudah sering merepotkan." Hati ini seketika terasa panas membaca status WhatsApp milik sepupu jauh suamiku. Dia begitu royal kepada seluruh anggota keluarganya, tetapi sangat pelit kepadaku, bahkan dia tidak memedulikan keadaan anaknya, hingga Allah akhirnya memilih mengambil amanahnya kembali. Aku menyerah, Mas, aku akan mundur dan mengakhiri pernikahan kita. Dulu aku bertahan dalam kesakitan karena ada Thalita, takut dia merasakan apa yang aku rasakan dulu ketika kedua orang tuaku bercerai. Sekarang, Thalita sudah tidak ada, aku akan mundur dan meninggalkan kamu, supaya tidak ada lagi hati yang tersakiti karena sifat egois kamu. Aku menengok jam di layar gawai, ternyata sudah pukul 9 malam. Ada banyak sekali panggilan masuk dari Kanaya istriku, yang sengaja kuabaikan, karena dia pasti akan mengomen jika tahu lagi-lagi aku membihai saudaraku. Entah mengapa dia begitu sentimen terhadap keluargaku dan tidak pernah mau menerima mereka. Selalu saja dipermasalahkan jika aku membagi sedikit saja rezeki yang kudapatkan. Rumah dalam keadaan sepi ketika kendaraan roda 2 milikku menepi di halaman rumah. Biasanya setiap kali pulang, sudah ada Kanaya ataupun anaknya yang menyambut kedatanganku. Mungkin saat ini, mereka sudah tertidur, baguslah. Setidaknya tidak ada yang mengajakku cekcok, dan malam ini bisa beristirahat dengan tenang. Memutar handle pintu, berjalan melewati ruang tengah, dan ternyata Kanaya sedang duduk memaku sendiri di atas kursi. Sepertinya dia sedang melamun, sehingga tidak menyadari kedatanganku. Tanpa memperdulikan istri gegas aku masuk ke dalam kamar, segera merebahkan bobot yang terasa lelah setelah seharian menemani Santi menjaga ibunya di rumah sakit. Kantuk yang tengah melanda membuat diri ini langsung terlelap tanpa mengganti pakaian terlebih dahulu, hingga tanpa sadar malam telah menjelma menjadi pagi. Nai, tolong buatkan kopi. Perintahku kepada istri seraya turun dari tempat tidur. Kanaya tidak menyahut, apalagi menghampiri. Aku menggeleng kepala merasa kelakuan istri semakin menjadi akhir-akhir ini. Apa aku perlu mempertimbangkan omongan itu untuk menikah dengan Santi dan meninggalkan Kanaya? Menggosok rambut yang basah dengan handuk ketika keluar dari dalam toilet.
menoleh ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan Talita. Biasanya bocah itu sudah lari-larian ke sana kemari membuat kepalaku pusing melihat tingkahnya. Tapi, kenapa pagi ini begitu sepi? "Nai, Kanaya!" Berteriak memanggil istri ketika membuka tudung saji dan tidak ada apapun di atas meja pun dengan kopi yang kupinta. Kemana dia? Kenapa tidak menyiapkan sarapan untuk suaminya? Dasar istri tidak berbakti. Dengan langkah lebar berniat mencari keberadaan istri di teras. Siapa tahu, sedang merumpi pagi-pagi begini, awas saja, kalau kepergok sedang mengobrol ketika suami belum berangkat bekerja, akan kuberi pelajaran dia, dan tidak kuberi ampun. Hiks, hiks, hiks. Terdengar suara tangisan di pojok ruangan. Aku lihat Kanaya sedang menangis sambil memeluk baju Talita. Apa-apaan ini? Pagi buta sudah disuguhi drama air mata oleh dia. Kenapa kamu menangis pagi-pagi begini? Mencengkram rahangnya sambil menatap tajam manik dengan iris coklat milik wanita yang sudah menemani hidupku selama 6 tahun itu. Dia membalas tatapanku tajam. Biasanya dia selalu menunduk jika aku memindai wajahnya dengan amarah. Mana kopi dan sarapan aku? Hening, bahkan tangis Kanaya seketika berhenti. Air mata yang tadinya berlomba-lomba merebak dari balik kelopak kini telah mengering dan tidak lagi keluar. Talak aku, Mas, pulangkan aku ke rumah orang tua aku. Tanganku mengandur dan melepas cengkeraman. Dia meminta perpisahan. Apa karena Dilan kembali datang ke kampung ini sehingga dia ingin lepas dariku? Apa karena kamu ingin kembali dengan Dilan, sehingga meminta aku menceraikan kamu? Sentakku dengan nada meninggi. Kanaya bungkam, bibirnya terkatup dan bergetar, tetapi matanya tetap menatap ngalam ke arahku. Sorot kebencian terpancar jelas di kedua netranya. Kenapa kamu tidak menjawab panggilan dariku, Mas? Sesibuk itu kan kamu mengurus orang lain, sampai lupa dengan anak, dan tidak peduli dengan apa yang menimpa kami berdua? Silahkan kamu pergi dari rumah ini, dan tinggallah bersama saudara-saudara kamu. Mas, aku sudah tidak peduli lagi sama kamu, aku benci sama kamu. Pekiknya. Gila, dia mengusir aku dari rumahku sendiri, dasar wanita kurang waras, tidak tahu diri. Pasti dia sengaja mengusirku, dan akan membawa si Dilan tinggal di sini. Aku tidak akan pernah melepas kamu, Kanaya, aku tidak akan membiarkan kamu bersatu dengan Dilan. Camkan itu. Dan ingat, jangan pernah larang aku memberi uang kepada keluargaku, mereka semua prioritas, sedangkan kamu hanya orang lain yang menumpang hidup kepadaku. Mengayunkan langkah, menyambar kunci motor serta ponsel lalu berniat pergi ke rumah ibu. Malas berada di rumah sendiri, meladeni istri tidak tahu diri seperti Kanaya. Dering ponsel dalam genggaman membuatku sedikit terganggu. Ada panggilan masuk dari Santi, namun kuabaikan karena takut Kanaya mendengar percakapan kami lalu marah-marah. Mataku memicin karena ternyata banyak panggilan masuk juga dari Dilan, juga beberapa pesan dari Kanaya. Mas, tolong cepat pulang, Dedek sudah nggak ada dan mau dikuburkan. Sebelum asyar tanganku bergetar ketika membaca salah satu pesan dari Kanaya, hingga ponsel yang sedang kupegang jatuh tanpa sadar. Pantas saja rumah terasa sepi, Bu. Wajar saja jika Kanaya pagi-pagi sudah menangis sambil memeluk pakaian putri kami.
Ya Alan, kenapa semuanya tega kepadaku? Kenapa tidak ada yang menjemput aku ke rumah sakit dan memberi kabar? Kenapa Kanaya hanya menelepon saja tanpa berinisiatif menyusulku ke rumah sakit? Aku melungguh lemas di kursi teras, merasa bersalah, karena selama ini tidak pernah memperhatikan Talitha. Dedek, kenapa Dedek tega ninggalin Papa? Mengusap air mata yang sudah berlomba-lomba meluncur dari balik kelopak, berharap semua hanya mimpi. Lagi, ponsel yang tergeletak di lantai kembali berdering. Kali ini sekiraku jawab panggilan dari Santi, memberi kabar kalau Talitha sudah tiada. Ya sudah, Mas, nanti biarir aku kabari seluruh anggota keluarga. Mas Gunawan yang sabar ya, ucap Santi begitu menyejukkan hati. Terima kasih. Santi mengakhiri panggilan, kemudian berjalan tersep, menghampiri Kanaya yang masih duduk dalam mode yang sama seperti tadi. Kamu apakan putriku, Naya? Kenapa dia bisa meninggal? Dasar ibu tidak becus, ngurus anak satu saja kamu tidak bisa. Makanya dulu aku nggak mau punya anak dulu, karena aku nggak yakin kalau kamu bisa urus keturunan aku. Sentakku sambil menarik kasar baju Talitha yang sedang dia peluk. Dan seperti tadi pagi, Kanaya hanya memindaiku dengan tatapan yang begitu menghunus, menyeramkan. Dia seperti orang sedang dirasuki makhluk halus. Tanpa menjawab pertanyaan dariku, perempuan bertubuh kurus tersebut berjalan melewati diriku, masuk ke dalam kamar dan duduk memaku di tepi ranjang. Naya, berani sekarang kamu sama aku ya? Hening, jangankan menjawab, menoleh saja dia tidak. Matanya tetap lurus menatap ke depan dengan tatapan kosong. Kanaya menarik kasar lengannya. Dia hanya menelan. Tidak ada lagi air mata ataupun duka di wajah wanita yang telah menanamkan cinta begitu dalam di dasar sanubari itu. Apa jangan-jangan Kanaya yang membunuh Talitha? Ia berpura-pura baik serta sayang kepada putri kami jika di depanku. Padahal sebenarnya Kanaya begitu kejam. Bisa saja kan? Karena marah kepadaku dia melampiaskan kekesalannya kepada Talitha. Apa yang kamu lakukan kepada Dedek, Nai? Apa kamu membunuh dia? Kamu yang telah membunuh anakku, Mas. Kalau saja kamu mau mengantar kami ke rumah sakit, jika saja kamu mau memberi sedikit uangmu untuk mengobati Dedek, semuanya tidak akan seperti ini. Sampai sekarang Dedek masih hidup. Tapi gara-gara kamu, sekarang harapan satu-satunya yang aku punya telah tiada. Pembunuh kamu, Mas Kejam. Tiba-tiba dia menyerangku hingga terjungkir, naik ke atas tubuhku, kemudian mencekik leher ini hingga aku kesulitan untuk bernapas. Kamu sudah gila ya? Kamu bisa membunuh Gunawan? Apa kamu sudah bosan hidup bebas, pengen dibuai? Ibu dan Delia yang baru saja tiba segera menarik tubuh Kanaya dan mendorongnya hingga dia terjerembab di lantai. Kalian semua pembunuh. Pekik istriku lagi. Aku mengusap leher yang terasa sakit sambil terbatuk-batuk. Kuat juga cengkraman wanita itu. Hampir saja aku mati jika ibu dan Adelia tidak segera datang. Sudah, ceraikan saja dia, Gunawan. Untuk apa kamu pertahanan wanita tidak becus seperti itu? Dia sudah membunuh cucuku, sekarang dia malah mau membunuh kamu. Berang perempuan yang telah melahirkan aku 32 tahun yang lalu itu. Tidak, aku tidak mungkin menceraikan Kanaya. Aku sangat mencintai dia, dan dulu dengan mati-matian memperjuangkan cinta Kanaya, merebut dia dari Dilan dengan cara yang begitu keji.
serta tidak diampuni dosanya oleh Tuhan. Aku menodai wanita itu hingga akhirnya mau tidak mau kedua orang tua Kanaya menerima pinanganku, karena hanya aku satu-satunya laki-laki yang mau menerima wanita tidak utuh seperti dia. Jelas saja aku mau, lawong aku yang merenggut paksa kesucian Kanaya. Dan sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang tahu tentang rahasia besar itu. Kenapa malah bengong, Gun? Ayo bawa dia ke gudang. Jangan kasih makan perempuan itu sampai dia mati kelaparan. Perintahnya lagi. Aku menatap lamat-lamat wajah Ayu Kanaya. Tidak tega rasanya jika sampai mengurung dia di dalam gudang, apalagi dalam keadaan mentalnya terganggu seperti ini. Karena aku terus saja berdiri memaku, Ibu dan Delia akhirnya menarik paksa tubuh Kanaya, menyeretnya tanpa ampun menuju kamar. Lepaskan, Bung, jangan lakukan itu, biar Naya aku yang ngurus. Cegahku. Kamu kenapa masih peduli dengan dia, Gun? Apa hebatnya dia di mata kamu? Saat menikah dia sudah tidak suci, makanya ibu tidak pernah setuju kamu menikahi dia, apalagi sampai menafkahi dia. Sudah, Bu, jangan pernah membahas masa lalu, karena itu bukan ranahnya ibu. Ibu juga tidak pernah tahu kenapa Kanaya sampai kehilangan kehormatannya, jadi jangan pernah menjudge dia. Kamu sudah berani melawan ibu gara-gara perempuan murahan ini. Rasanya percuma saja ibu dan adik kamu datang untuk ikut berbela sungkawa, lebih baik ibu belanja, berpesta pora, karena akhirnya benalu kecil yang mengganggu hidup kami meninggal juga. Jaga bicara kalian, anakku bukan benalu, justru kalianlah yang benalu. Kalian boleh terus memaki aku, menyiksa aku lahir batin, tapi jangan pernah menghina Talita. Dengan beringas Kanaya menarik rambut ibu, hingga konde yang sedang dia kenakan terlepas dan rambut wanita yang telah melahirkan aku itu tergerai berantakan. Ya Tuhan, Kanaya, di mana sifat lemah lembut yang selama ini kamu tunjukkan? Kenapa cepat sekali kamu berubah? Dasar perempuan gila. Pergi saja kamu menyusul anak kamu ke neraka. Kanaya menatap sengit wajah Adelia, membuat ibu beranak satu itu beringsut menjauh, karena takut dengan pindaiannya yang begitu menusuk. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang mengucap salam. Wajah istri yang tadinya sudah memerah padam dengan amarah membuncah kini terlihat mulai tenang. Sambil mengusap peluh yang menitik di dahi dia berjalan ke arah pintu, mempersilahkan tamu kami masuk dan menangis tergugu ketika Ustazah Fauziah memeluk tubuhnya dengan penuh kasih sayang. Drama banget istri kamu, Gun. Tadi sudah kayak orang kesetanan, sekarang giliran ada tamu. Dia malah menangis seolah-olah menjadi orang paling merasa kehilangan putri kalian, padahal ibu yakin, dia jugalah penyebab kematian Talita. Ibu berujar sambil membetulkan rambutnya yang berantakan, kemudian pergi begitu saja setelah menjarah uang taksiah yang masih tergeletak di dalam baskom. Kamu yang sabar ya, Nay, mungkin sudah takdirnya. Kamu harus mengikhlaskan kepergian Talita, supaya kelak bisa menjadi penolong kamu di akhirat. Dengan intonasi sangat lembut Ustazah Fauziah berbicara sambil mengusap pipi Kanaya yang basah oleh air mata. Memangnya Lita sakit apa?
Kenapa tidak menghubungi saya kalau kamu butuh bantuan? Kanaya menceritakan kronologi saat Talita sakit, dari mulai dia mengeluh pusing hingga meninggal. Ada yang tercacah-cacah di dalam hati mendengar cerita istri. Andai saja kemarin lebih memilih mengantar Talita ke rumah sakit, mungkin saat ini masih bisa menikmati senyum manis bidadari kecilku. Aku menyesal karena telah menyia-nyiakan amanah Tuhan, hanya karena memprotes kepadanya sebab diberi keturunan seorang anak perempuan. Ampuni hambamu ini, Ratu. Meraup wajah kasar, terus menatap wajah Kanaya yang sedang mencurahkan segala perasaannya, mengungkapkan segala luka yang tidak pernah dibagi denganku. Namun hebatnya Kanaya, dia tidak menceritakan kejelekanku di depan orang lain, menjunjung tinggi nama baikku dan mengatakan kalau aku sedang berada di luar kota saat Talita pergi menghadap Ilahi. Padahal, saat itu aku sedang berada di rumah sakit menemani Tante Karissa, dan siangnya mengajak keluarga berjalan-jalan di sebuah taman marga satwa. Bodoh, aku lelaki kejam tanpa perasaan yang sudah menghancurkan hidup Kanaya, dan sekarang menjadi penyebab kematian Talita. Tanpa terasa 2 butir kristal bening mengalir begitu saja membasahi pipi. Bayang-bayang ketika Talita bergelayut di tangan, dan aku singkirkan tangannya dengan kasar terus saja menari-nari, seolah menghukum diriku dalam perasaan bersalah yang terus saja menyelimuti. Maafkan Papa, Nak. Papa baru menyadari, ternyata kamu begitu berarti di hidup Papa. Lamat-lamat terdengar suara sang muadzin mengumandangkan azan subuh, menggeser tangan ke sebelah kiri. Aku menelan saliva, ketika kasur di sebelahku masih terlihat rapi seperti tidak ditiduri. Sepertinya Kanaya tidak tidur di kamar malam ini, mungkin dia masih marah kepadaku. Sudahlah, lebih baik ku hampiri dia di dalam kamar Talita, dan membicarakan masalah ini baik-baik. Aku ingin meminta maaf kepada istri, karena telah menjadi suami serta ayah yang lalai. Semoga saja masih ada kesempatan untuk diriku memperbaiki diri. Nai, sayang. Memutar handle pintu, meraba saklar menyalakan lampu kamar Talita kosong. Kemana Kanaya? Kenapa dia tidak ada di kamar anak kami? Tuhan, jangan biarkan dia berpaling dari diriku dan pergi. Aku tidak sanggup jika harus kehilangan dirinya. Aku mencintai istriku, ya Rab. Buru-buru mencari Kanaya di dapur, halaman belakang juga di tukang sayur, akan tetapi tidak jua aku temukan wanita itu. Saat memeriksa isi lemari juga seluruh bajunya masih utuh dan tersusun rapi. Pun dengan dompet serta barang-barang milik Kanaya lainnya, penasaran, membuka dompet tersebut, lalu memeriksa isinya, kosong. Hanya ada uang pecahan 5.000 selembar saja, beserta tanda pengenal yang terselip di kantung kecil. Ya Tuhan, Kanaya kemana uang yang selalu aku berikan? Harusnya 50.000 sehari itu masih tersisa banyak. Apalagi segala kebutuhan seperti gas, air, beras, semuanya tinggal mengambil saja di toko. Ternyata benar kata saudara-saudaraku, Kanaya itu begitu boros, tidak bisa mengolah keuangan dengan benar. Segera menyambar jaket yang menggantung di belakang pintu, berjalan setengah berlari menuju parkiran kemudian mendorong sepeda motorku keluar dari halaman rumah. Aku ingin mencari Kanaya di rumah Dilan, karena aku yakin pasti dia bersembunyi di sana. Ketika sampai di halaman rumahnya, aku lihat Dilan sudah bersiap-siap pergi bekerja, karena sudah menggunakan kemeja rapi serta alma mater putih menyampir di tangan. Kamu sembunyikan di mana istri saya, Dilan? Menarik kerah baju laki-laki bermata sipit itu, sambil menatap sinis wajahnya. Bukannya menjawab, pria berwajah oriental itu, malah mengeritkan dahi,
menatapku dengan mimik terheran-heran. Katakan, di mana Kanaya, brengsek? Sentakku lagi. Dilan menyingkirkan tanganku yang mencengkram erat kerah bajunya, lalu mengusap-usap bekas sentuhanku seolah ada debu yang menempel di sana. Jumawa. Kamu itu aneh, Gunawan. Dia itu istri kamu. Kalau dia tidak ada di rumah, kenapa malah tanya sama aku? Dia naik ke atas motor dan segera main starternya, meninggalkan diriku sendiri di halaman rumahnya. Sial, kemana perginya Kanaya? Kalau dia tidak di sini, terus dia pergi kemana? Apa dia pulang ke rumah orang tuanya? Tidak mungkin. Kampung halaman Kanaya cukup jauh, dan dia pergi tanpa membawa uang serupiah pun. Menguya rambut frustasi, bingung harus mencari dia kemana. Tidak mungkin juga menghubungi nomor ponselnya, sebab aku lihat tadi handphone milik Kanaya sedang disisi baterai di kamar. Tidak bisakah kita bicarakan masalah ini secara baik-baik? Kanaya, kamu itu seperti anak kecil. Ada masalah sedikit langsung kabur, bukannya diselesaikan. Kembali menyalakan mesin kendaraan roda 2ku. Pulang ke rumah, ingin menenangkan diri. Kepala ini terasa berputar-putar karena terus memikirkan istri. Namun, ketika baru saja menjajakan kaki di teras, aku mendengar suara berisik di dalam rumah. Seperti suara Talitas sedang bersenda gurau dengan Kanaya. Apa mereka berdua sudah kembali? Assalamualaikum, Nay, Dedek. Untuk pertama kalinya aku pulang mengucap salam dan memanggil mereka berdua. Hening, suasana rumah tiba-tiba sepi. Suara tawar yang Talita terdengar berpindah ke kamar, dan aku segera menghampirinya ke dalam bilik. Tetapi lagi-lagi hanya kehampaan yang menyapa, karena kamar dalam keadaan kosong. Ya Allah, Dedek, Papa kangen sama kamu. Ucapku seraya mengusap kasur, tempat di mana dia selalu merebahkan bobotnya sambil bermanja-manja dalam pelukan sang bunda. Karena merasa kesepian, aku memutuskan untuk pergi ke rumah ibu. Sebab perut juga terasa lapar dan di rumah tidak ada bahan makanan apapun selain telur 2 butir di dalam kulkas. Loh, kok kamu pagi-pagi begini, sudah datang ke rumah, Gun? Tanya ibu, ketika melihatku masuk dan duduk di kursi meja makan. Aku lapar, Bu. Membuka tudung saji, mengambil secentong nasi lalu meletakkannya di atas piring, menyiram kuah sayur serta mengambil sepotong daging. Tumben, ibu masak banyak sekali, biasanya dia selalu memesan makanan di Yukmina, atau menyuruh Kanaya masak. Apa istri kamu tidak memberi makanan? Kanaya kabur, Bu, dia pergi nggak tahu kemana. Alhamdulillah, kalau begitu, ibu senang dengarnya. Semoga saja dia pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Aku menghentikan aktivitasku menyuap nasi ke dalam mulut. Sepertinya ibu begitu bahagia dengan kepergian Kanaya dari rumah. Ternyata begitu sulit menyatukan mertua dan menantu. Karena walaupun selalu berusaha bersikap adil, tetapi mereka tidak pernah akur. Bu, rencananya nanti malam aku mau mengadakan tahlilan. Tolong ibu urus segala keperluannya ya, Bu. Aku berujar seraya menyandarkan punggung di penyangga kursi. Tenang saja, Gun, tapi jangan lupa ditransfer ya uangnya. Pakai duit ibu dulu, nanti tinggal dihitung habis berapa, tok. Kami mengakhiri obrolan, karena hari sudah siang, dan aku harus ke toko, ingin libur dan tutup. Namun kebutuhan kian membengkak. Apalagi sekarang anak Delia butuh susu, karena ASINya tidak keluar.
Saya turut berduka cita ya, Gun. Kamu yang sabar, Dik. Insya Allah Lita menjadi penyelamat kamu dan Naya kelak di akhirat, ucap Pak Haji Haironi, penjual perabot di toko sebelahku. Ya, aku adalah seorang pemilik toko kelontong yang sudah lumayan cukup ramai dengan omset puluhan juta seminggunya di sebuah pasar besar di kota Jakarta. Dan selama ini aku tidak pernah mengizinkan Kanaya membantuku untuk berjualan, karena takut dikorupsi serta khawatir dia tahu berapa pendapatanku sebenarnya. Bukannya pelit, hanya saja tidak mau dia jadi banyak menuntut. Kalau Kanaya sampai tahu berapa pendapatanku, pasti dia akan hidup boros dan terlalu banyak permintaan. Karena yang aku tahu, Kanaya itu tipe wanita yang doyan sekali berbelanja serta foya-foya. Terima kasih, Pak Haji, menerbitkan senyuman, walaupun bibir terasa kaku dan tenggorokan ini terasa perih ketika mengingat wajah imut putriku. Apalagi jika bayangan ketika memperlakukan dia dengan kasar tiba-tiba berkelebat dalam bayangan. Oke ya, tadi pagi saya lihat Mbak Naya jalan sendirian di depan gerbang komplek, wajahnya terlihat pucat sekali. Apa dia juga sedang sakit? Aku terkesiap mendengar kabar dari Pak Haji kalau dia melihat istri di depan gerbang komplek. Berarti dia belum jauh. Biarlah, nanti aku cari sore hari saja setelah toko tutup. Soalnya sayang, toko sedang ramai. Ini saja baru mau buka sudah banyak ibu-ibu mengantri ingin berbelanja. Sayang kalau ditinggal. Jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 7 malam. Segera menutup toko, pulang ke rumah ibu. Karena di kediaman ibu sedang mengadakan tahlilan. Gun, ini rincian belanja tadi. Sudah ibu catat semuanya. Yang wanita yang tidak pernah mau mengenakan penutup kepala itu menyodorkan selembar kertas bertuliskan daftar belanja, total 15 juta. Apa semahal ini mengadakan tahlilan? Kalau sehari habis sampai 15 juta, akan habis berapa jika mengadakan tahlilan selama sepekan? Kubaca pelan-pelan daftar belanja yang ibu tulis. Kenapa mahal-mahal sekali? Masa beras 1 liter 20.000, dan telur 1 kilo 40.000. Bahkan hanya penyedap rasa yang harganya Rp500 saja dia catat. Kalau tahu akan dikorupsi seperti ini, lebih baik ambil di toko saja. Memangnya ibu pikir aku bodoh? Bu, kok ini mahal-mahal sekali harganya? Protesku. Lah, memangnya kenapa? Kamu keberatan ibu kasih harga segitu? Memangnya ibu masak nggak pakai tenaga? Itu juga ibu bonusin tenaga loh. Ibu menjawab dengan nada meninggi. Tapi, masa cuma royku sebungkus saja ibu hitung? Lita itu cucu ibu loh, bukan orang lain. Kalau kamu nggak mau ganti ya nggak apa-apa, Gunawan, ibu tidak mempermasalahkan. Biar saja uang yang ibu keluarkan menjadi hutang seumur hidup, supaya anak kamu tidak tenang di alam kubur. Ya Alang, pakai ngancem seperti itu pula. Oke, nanti aku transfer. Lebih baik mengalah daripada urusan jadi panjang. Setelah menyelesaikan semua urusan dengan ibu, gegas pamit, karena malam kian beranjak larut. Apalagi sepanjang aku berada di rumah ibu, dia selalu menjelatkan Kanaya dan membanding-bandingkannya dengan Santi. Entar, mengapa ada yang tersayat-sayat ketika dia selalu membicarakan keburukan-keburukan Kanaya di depanku? Sebab setahuku Kanaya itu seorang istri yang penurut. Rumah terlihat sepi ketika sepeda motorku parkirkan di teras. Biasanya ada yang berlari tergopoh menghampiri, mengambil tanganku dan mencium bagian punggungnya dengan hikmat. Sekali lagi melirik benda bulat yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Sudah pukul 10 malam, ingin kembali mencari Kanaya, tetapi tubuh sudah terasa begitu lelah. Mungkin besok pagi akan melanjutkan pencarian. Dia kan tidak membawa uang sepeser pun, pasti tidak akan pergi terlalu jauh, karena tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos taksi ataupun ojek.
Memutar anak kunci. Aku segera melangkah masuk ketika pintu sudah terbuka. Mataku memicing ketika melangkah ke dalam dan rumah dalam keadaan berantakan. Televisi, tabung gas, juga beberapa barang elektronik yang ada di rumah sudah tidak ada. Sepertinya ada pencuri masuk dan mengambil semua barang-barang berharga milikku. Ya Tuhan, apa salahku kepadamu, sampai-sampai Engkau menghukum aku seperti ini?